Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan cerita sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan Qin Feng yang sedang berjalan di hutan. Namun tiba-tiba dia mendengar seseorang berbicara, dan saat Qin Feng melihat ternyata mereka adalah parti Lao Mao yang sedang membantu Jiang Li naik level. Dan ternyata Jiang Li berhasil naik ke level 3. Hal itu membuat Lao Mao berharap Jiang Li tidak akan berbohong dan akan memberikan imbalannya. Jiang Li pun berkata bahwa ia akan memenuhinya. Dia pun memberikan nomor teleponnya dan segera kembali ke dunia nyata. Lalu Lao Mao kembali menghina Qin Feng karena menolak bos seperti Jiang Li. Aku dapat farming Livespan kapan saja, hanya mereka yang mampu mengubah kemampuan game menjadi uang sepertiku, sungguh jenius, gumam Lao Mao. Shin pun kembali berpindah ke tengah kota pemulaan. Diperlihatkan, Qin Feng yang berhasil mengaktifkan formasi teleportasi di kota Shell. Notifikasi pun muncul, selamat, untuk lightning up the teleportation formation di Shell. Anda telah menerima 1 poin reputasi. Teleportasi ini dapat digunakan sekali dalam sehari dengan gratis. Teleportasi berikutnya akan mengkonsumsi umur yang dapat diperdagangkan. Qin Feng pun berkata formasi teleportasi di kota pemula adalah 2 arah, tidak ada gunanya menerangi satu sisi. Seseorang dari kota lain harus mencapai level 5 dan mengaktifkan formasi teleportasi untuk memungkinkan teleportasi. Tapi itu bukan masalah besar. Untuk teleportasi antar kota tujuan utamanya adalah untuk naik level hingga level 10 dan kemudian menuju ke God's Abandoned Realm. Di sanalah God Forsaken game benar-benar dimulai. Shin pun kembali berpindah di mana Qin Feng, yang sedang menjual itemnya di tengah kota dalam waktu 10 detik. Hal itu membuat seluruh orang di sana terkejut karena shadow itu kembali muncul di tengah kota. Hal itu menghebohkan seluruh orang di sana, dan mereka segera dengan cepat menghampiri Qin Feng. Dan salah satu dari mereka berhasil membeli Battle Roar. Notifikasi pun muncul, pertukaran sukses, Anda telah menerima 300 hari Livespan tradable. Menghabiskan 300 hari Livespan untuk skill book, apakah itu layak? Ucap salah satu orang di sana. Mendengar itu temannya menjawab bahwa pendanganmu terlalu dangkal, karena dengan skill itu warrior dapat farming dengan cepat, dan mengembalikan 300 hari Livespan dalam 3 hari saja. Akhirnya banyak orang yang berhasil membeli item milik Qin Feng. Aku menjual semuanya dalam waktu 1 menit. Aku menerima 650 hari Livespan tradable, sekarang aku memiliki total 2174 hari Livespan, tapi itu belum cukup, ucap Qin Feng. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan treasure kepada Qin Feng. Space Ring, berisi 12 slot ruang inventory, tidak menempati slot atau backpack. Hal itu pun membuat Qin Feng sangat terkejut karena item ini adalah item penyimpanan khusus. Nilainya terletak pada tidak menempati slot cincin atau backpack, dan setiap player hanya dapat membawa paling banyak 3 backpack penyimpanan. Qin Feng pun bertanya berapa harga yang diinginkan wanita tersebut. Di masa lalu item ini berharga 3.600 hari, gumam Qin Feng. Lalu wanita itu menjawab, aku hanya ingin shadow untuk membantu dirinya untuk mengalahkan bos monster. Tanpa basa-basi Qin Feng setuju. Notif pun muncul, player Black Plum Big Plum menerima pertemanan Anda. Qin Feng pun bertanya monster macam apa yang akan dihadapinya. Dan ternyata yang akan dihadapi Qin Feng adalah bos level gold. Wanita itu juga menambah bahwa monster itu menggunakan kapal compang camping. Mendengar itu Qin Feng berpikir apakah itu Golden Ghost Ship. Dia adalah monster rare special yang bisa muncul di level manapun. Bos ini dapat main drop beberapa item spesial yang berguna. Menemukan Golden Ghost Ship di desa pemula, menerima cincin penyimpanan langka, dan juga menjadi anggota partai uang. Mungkinkah dia ikan koi yang dikabarkan di kehidupan masa laluku? Dikabarkan bahwa parti Wang Meng memiliki anggota dengan fisik ikan koi. Ketika berkeliaran di alam liar, dia bisa bertemu dengan bos langka, peti harta karun, istana bawah tanah, dan kuil. Pada awalnya aku pikir itu adalah tabir asap untuk menutupi informasi yang mereka miliki. Aku tidak berharap itu nyata. Itu dia, sambil menatap wanita tersebut. Wanita tersebut yang menyadari dia diperhatikan Qin Feng lalu bertanya, kenapa kau melihatku seperti itu? Qin Feng pun hanya menjawab tidak apa-apa. Namun dari kejauhan ternyata ada yang sedang mengawasi Qin Feng. Orang itu pun lari dan segera melakukan laporan bahwa pria itu membawa gadis keluar kota.
Mendengar itu bos mereka pun berkata bahwa, benar saja dia hanya bocah muda, yang tidak bisa menahan diri dari gadis cantik. Mereka pun berencana untuk mengikuti Qin Feng. Lalu Xin kembali memperlihatkan Qin Feng yang sedang menuju ke tempat bos monster dengan Black Plum. Black Plum menawarkan dirinya untuk membantu Qin Feng ketika melawan bos nanti, namun Qin Feng menolak dan menyuruh dia untuk melihatnya saja dari kejauhan, dan item yang dijatuhkan akan dibagi dua. Black Plum pun meminta kepada Qin Feng jika ada item yang cocok untuk bos Wang Meng, dia ingin Qin Feng menjualnya pada dirinya dengan harga murah. Jadi wanita ini merupakan anggota parti Wang Meng ya guys. Qin Feng pun tidak keberatan dengan permintaan itu. Lalu Black Plum bertanya kemana Qin Feng akan pergi. Qin Feng lalu menjawab, tentu saja menuju ke bos monster. Mendengar itu Black Plum ketakutan karena Qin Feng seorang assassin dan bisa menghilang, sedangkan dia hanya seorang mage yang bisa dengan mudah terkena serangan. Qin Feng lalu menyuruhnya untuk melihatnya saja, karena dirinya saja sudah cukup. Namun setelah mendengar itu Black Plum masih sedikit tidak percaya karena ini adalah bos monster level gold. Namun secara tiba-tiba Qin Feng menghilang menggunakan skillnya. Hal itu membuat Black Plum berteriak mencari Qin Feng. Dan ternyata tujuan Qin Feng menghilang adalah untuk membuat keluar para bandit kroco yang sedang mengikutinya. Para kroco itu pun mengira bahwa Shadow telah meninggalkan wanita itu dan bersiap menyerangnya. Namun secara tiba-tiba Qin Feng sudah berada di depan mereka. Dan instan Shadow Slash langsung digunakan Qin Feng untuk menebas para kroco itu, tebasan itu pun langsung membunuh semua kroco itu dalam sekejap. Notifikasi pun muncul, Anda telah membunuh 5 pemain dan menerima 12 life span tradable secara total. Sangat miskin, ini sama aja membunuh 2 mob kecil, ucap Qin Feng. Lalu para kroco itu pun menghilang dengan perlahan. Setelah itu Qin Feng kembali ke samping Black Plum, hal itu membuat Black Plum kaget dan bertanya, kemana kau pergi barusan? Qin Feng lalu menjawab bahwa ada beberapa orang yang mengikuti mereka jadi dia mengirim kembali mereka kembali ke kota. Qin Feng lalu menyuruhnya Black Plum untuk segera mengantar dirinya menuju bos monster itu. Kemudian Xin pun kembali berpindah ke dalam kota, di mana ada satu pemain baru yang baru saja respawn. Dan dia adalah Qin Xiaoyu. Xiaoyu pun sangat terkejut karena game ini sangat nyata, bahkan dirinya tidak bisa merasakan apapun. Dan Xiaoyu mendapatkan Hidden Class Sacrifice. Ini adalah kelas support atau healing class tersembunyi. Xiaoyu pun berkata, aku penasaran bagaimana keadaan saudara Song Fei sekarang, apakah dia tahu rahasia tentang titik awal. Xiaoyu pun terpikirkan kemana perginya si bajingan Qin Feng itu, dia biasanya peduli padaku tapi pada saat kritis dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Namun sekarang aku memiliki kelas tersembunyi dan Zhang Wei berjanji akan membantuku naik level, aku sekarang tidak peduli padamu Qin Feng. Lalu Xiaoyu melihat leaderboard saat ini, wow, Shadow rank 1 ternyata level 6. Zhang Wei baru level 3 tapi dia sudah membanggakan kekuatannya. Sepertinya Shadow adalah expert yang sesungguhnya, ucap Xiaoyu. Xiaoyu lalu berencana untuk mencari Shadow agar dapat memanfaatkannya agar membantu dia cepat naik level, tapi dia masih bingung di mana dia bisa menemukan Shadow. Dan di sana ada party Wang Meng yang sedang berdiskusi karena kesusahan bertempur tanpa adanya kelas support. Xiaoyu pun menyapa party Wang Meng dan memperkenalkan dirinya sebagai kelas support tersembunyi. Dan bertanya apakah mereka membutuhkan healer. Xin pun kembali berpindah ke Qin Feng yang bersiap untuk menghadapi bos monster level gold itu. Setelah melihat monster itu Qin Feng lalu berkata bahwa benar saja itu adalah monster Golden Ghost Ship. Qin Feng lalu menyuruh Black Plum untuk bersembunyi dan Qin Feng langsung menghilang dari tempatnya. Qin Feng yang sudah mencapai dasar jurang kaget karena tiba-tiba notif muncul. Karena pengaruh Ghost Ship area ini telah menjadi Violent Domain. Tingkat kehilangan life span di sini 100 kali lipat. Qin Feng lalu melihat monster itu. Golden Ghost Ship level 5, tier gold special. Notifikasi lalu kembali muncul, hitung mundur 45 menit 25 detik. Ada batas waktu untuk boss special seperti ini. Tapi untung masih ada 45 menit tersisa. Itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya, gumam Qin Feng. Lalu dengan cepat Qin Feng langsung menggunakan instant Shadow Slash dan berhasil mengenai boss monster. Dan berhasil menciptakan damage hingga ribuan.
Tidak selesai sampai situ saja, Qin Feng lalu kembali menggunakan skill Venom Dart dan Steel Break Strike dan Bomb. Skill itu kembali berhasil mengenai boss monster hingga menyebabkan damage sebesar 621. Qin Feng lalu menjelaskan, untuk mengungkap Golden Ghost Ship ada beberapa poin yang menantang. Pertama, banyak orang yang tidak mengetahui termurah kelemahannya. Kamasan tentaranya bukanlah skeleton itu, dan juga bukan kapalnya, melainkan Ghostfire ujung kapal. Ketika kelemahannya di sekarang ia akan mengendalikan badan air di sekitarnya dan meluncurkan serangan area yang besar. Pilar air ini memiliki damage yang sangat tinggi. Warrior tahap awal yang mengenakan satu set silver armor hampir tidak dapat menahan serangan. Ketiga, setelah serangan AU selesai, dia akan memanggil 12 Decaying Water Ghost, masing-masing mereka memiliki level tier silver. Para Decaying itu pun langsung menyerang Shadow, namun karena Shadow menggunakan skill menghilangnya, para monster itu tidak menemukan keberadaan Qin Feng. Lalu dengan cepat Qin Feng menggunakan skill instan Shadow Slash dan berhasil menghancurkan 12 monster itu sekaligus. Black Plum yang melihat pertempuran dari jauh sangat terkesan, kekuatan Shadow yang sangat kuat, dia muncul dan menghilang tanpa jejak dan bosnya sudah kehilangan health-nya. Namun secara tiba-tiba Qin Feng berkata pada Black Plum bahwa dia tidak bisa bertahan lagi dan akan segera mati. Hal itu membuat Black Plum kaget. Lalu Qin Feng menyuruh Black Plum untuk tidak melakukan apapun dan menunggu Qin Feng revive. Black Plum pun bertanya sambil kaget, kenapa expert, bukankah kau dalam keadaan unggul sekarang? Namun dari kejauhan, Kroco yang tadi dihabisi Qin Feng kembali lagi dengan membawa pasukan lebih banyak. Sial, aku ceroboh, dulu aku membunuh banyak legend, tapi sekarang aku dibully seorang gadis kecil, ucap bos para Kroco itu. Lalu salah satu anggota melaporkan sudah melihat gadis itu di bawah pohon. Mendengar itu bos itu pun langsung menyuruh semua anggotanya untuk segera membunuh gadis itu. Scene kembali berpindah di mana Qin Feng yang sedang melakukan pertarungan dengan bos monster. Monster itu pun bersiap menggunakan ultinya. Massive AU Soul Surge, skill yang mengeluarkan gelombang yang dalam sekejap memenuhi tempat pertarungan itu. Skill itu dapat membuat lawan yang terkena mengalami stun dalam beberapa saat. Black Plum yang melihat dari kejauhan kaget, karena Shadow terkena skill itu dan tidak bisa bergerak. Lalu air di bawah kaki Shadow mulai bergejolak, dan bom air itu langsung menerjang Shadow dari bawah. Notifikasi pun muncul, Anda telah mati. Anda kehilangan 326 tahun lifespan non-tradable. Anda telah mati dan kehilangan 1887 hari lifespan tradable. Para Kroco yang menyaksikan kejadian itu lalu tertawa senang karena Shadow yang mati akibat kesombongan dirinya hanya karena dipanggil expert. Salah satu anggota mereka melihat bahwa drop yang ditinggalkan Shadow sangat banyak dan menyarankan pada bosnya untuk membunuh monster bos itu karena HP dari bos monster itu tinggal setengah. Cerita pun bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.